Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatih Atma, Sarjana Pendidikan Magister Sains, dan Ibu Paskalia Pradanti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real. Di video ini, kami dari kelompok 6, kelas 01 Pendidikan Matematika Universitas ITER, akan memaparkan salah satu bab dalam mata kuliah analisis real, yaitu bab nilai mutlak dan ketidaksamaan segitiga. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Next. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Yuliana Dewi dengan NPM 6017. Kemudian ada Signi Aini dengan NPM 6028. Kemudian ada Sufi Citra Pratiwi dengan NPM 6033. Next. Langsung saja memasuki materi pertama, yaitu nilai mutlak yang akan dipaparkan oleh Sufi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, kita memasuki eh, materi nilai mutlak. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan real dapat diartikan sebagai jarak antara bilangan real tersebut dengan bilangan nol. Nilai mutlak A tidak sama dengan nol didefinisikan sebagai bilangan yang positif dari keduanya. Nilai mutlak dari nol didefinisikan nol. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan real A dinotasikan dengan mutlak A yang didefinisikan dengan mutlak A sama dengan terdapat tiga syarat, di mana A ketika A jika A lebih dari nol, syarat yang kedua nol jika A sama dengan nol, dan syarat yang ketiga min A jika A kurang dari nol. Kemudian ada beberapa sifat yang berlaku dalam nilai mutlak. Antara lain, yang pertama, mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B untuk semua A dan B elemen R. Kemudian yang kedua, mutlak A dikuadratkan sama dengan A kuadrat untuk semua A elemen R. Yang ketiga, jika C lebih dari sama dengan nol, maka mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Kemudian yang keempat, min mutlak alfa kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A untuk semua A elemen R. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sufi atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu ketidaksamaan segitiga yang akan dipaparkan oleh Signi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu ketidaksamaan segitiga. Nah, dalam matematika, ketidaksamaan segitiga menyatakan bahwa sebagai sembarang segitiga, jumlah dua sisinya harus lebih besar daripada panjang sisi lainnya. Jika A, B elemen R, maka mutlak dari A tambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Pada teorema nilai mutlak, min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A dan min mutlak B kurang dari B dan kurang dari mutlak B. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan 0 atau mutlak B sama dengan 0. Sehingga mutlak A ditambah B sama dengan mutlak B kurang dari mutlak A ditambah mutlak B, atau mutlak A tambah B sama dengan mutlak A, di mana A itu lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Seperti pada gambar 2 di samping, yaitu salah satu sisinya itu lebih kecil dari penjumlahan sisi lainnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Baik, terima kasih Signi atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita memasuki latihan soal. Latihan soal yang pertama ini akan dipaparkan oleh Sufi. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu latihan soal yang pertama. Diketahui panjang sisi AB sama dengan 4 cm dan BC sama dengan 7 cm. Tentukan batas minimum sisi AC dan berapa banyak segitiga yang mungkin terbentuk. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita menggambarkan sketsa segitiga ABC seperti pada gambar yang tertera pada layar dengan panjang sisi AB itu sama dengan 4 cm dan panjang BC itu 7 cm. Kemudian eh, dapat kita namai juga sisi AB itu dengan C, terus sisi BC itu dengan A, dan sisi AC, eh, kita sisi yang kita akan cari itu kita namai dengan B. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai A dan C ke dalam rumus. Dengan rumusnya yaitu mutlak A min C kurang dari B. Nah, untuk B itu eh, sisi AC yang akan kita cari. Kemudian kurang dari A plus C. A itu nilainya 7 dikurangi C itu nilainya 4 kurang dari B kurang dari A itu kan 7 nilainya ditambah C-nya itu nilainya 4 sehingga diperoleh mutlak 7 min 4 itu sama dengan 3 kurang dari B kurang dari 7 plus 4 itu kan 11. Jadi batas minimum nilai AC itu 3 kurang dari B kurang dari 11. Karena eh, B itu lebih dari 3 dan kurang dari 11, maka eh, anggota dari B itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu banyak segitiga yang mungkin terbentuk, yaitu ada 7 segitiga diperoleh dari eh, anggota dari nilai B yang berjumlah 7. Sekian pemaparan dari saya. Untuk yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sufi atas pemaparan materi, atas pemaparan latihan soalnya. Untuk latihan soal yang kedua akan dipaparkan oleh Signi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, latihan soal yang kedua itu buktikan jika A, B elemen R berlaku mutlak A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B jika dan hanya jika A kali B itu lebih besar dari 0. Nah, untuk pembuktiannya akan dibuktikan bahwa mutlak A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B jika A kali B lebih besar dari 0. Akan dibuktikan secara kontradiksi, andaikan mutlak A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah mutlak B jika AB kurang dari 0. Nah, AB kurang dari 0 ini akan mengakibatkan kondisi A kurang dari 0, B lebih besar dari 0, atau A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, nilai AB ini saling berlawanan. Jika A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0, maka mutlak A tambah mutlak B sama dengan A ditambah min B. Jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka mutlak A ditambah mutlak B sama dengan min A ditambah B. Lalu ingat kembali bahwa mutlak A ditambah B itu sama dengan A tambah B atau min dalam kurung A tambah B. Karena tidak sama, maka terbukti bahwa pernyataan tersebut kontradiksi. Jadi pengandaian salah harusnya A kali B itu lebih besar dari 0. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Signi atas penyampaian latihan soalnya. Untuk latihan soal yang ketiga akan saya paparkan. Latihan soal yang ketiga ini, temukan semua X elemen R, elemen bilangan real dari ketidaksamaan di bawah ini. Yang pertama mutlak 4X min 5 kurang dari sama dengan 13.
Lalu yang kedua, mutlak X plus 2 min mutlak X min 3 lebih besar dari sama dengan 2. Penyelesaian yang poin A atau yang pertama, kita dapat lihat bahwa bentuk soal pada poin A ini berbentuk mutlak A kurang dari sama dengan C. Nah, tadi kan udah dijelaskan di awal sama Mbak Sufi. Kan ada teorema C ya, yang berbunyi jika C lebih besar dari sama dengan 0, maka telak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Soal A itu memenuhi syarat kalau C di sini kan 13, 13 lebih besar dari 0. Nah, nah, maka mutlak A ini kan dan mutlak A, mutlak 4X min 5 itu kurang dari C. Maka dapat kita peroleh min 13 kurang kurang dari sama dengan, mohon maaf, ini seharusnya kurang dari sama dengan, bukan kurang dari, kurang, kurang sama dengan 4X min 5 kurang dari sama dengan 13. Kita semua ruas kita tambahkan dengan 5, maka menjadi min 13 plus 5 kurang dari sama dengan 4x min 5 plus 5 kurang dari sama dengan 13 plus 5. Kita hitung, maka kita peroleh min 8 kurang dari sama dengan 4x kurang dari sama dengan 18. Nah, agar agar koefisien dari x itu 1, maka kita bagi semua ruas dengan 4. Maka dihasilkan min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 9 per 2. Di sini dapat kita simpulkan bahwa semua nilai x atau himpunan nilai x yang merupakan elemen bilangan real dari ketidaksamaan mutlak 4x min 5 kurang dari sama dengan 13 itu adalah X lebih besar dari sama dengan min 2, X lebih kecil dari sama dengan 9 per 2, X di sini merupakan elemen bilangan real. Next. Untuk soal yang B, ini mutlak X plus 2 min mutlak X min 3 lebih besar dari sama dengan 2. Kita untuk menyelesaikan soal ini, kita mulai dulu dari definisi nilai mutlak. Berdasarkan definisi nilai mutlak, kita peroleh untuk mutlak X plus 2 itu kan nilainya X plus 2. Jika X plus 2 itu lebih besar dari 0 atau X plus 2 ini nantinya bernilai positif, maka maka didapatkan X lebih besar dari sama dengan min 2. Lalu lalu akan dihasilkan min X plus 2 jika X plus 2 kurang, ini nggak pakai sama dengan ya, harusnya kurang dari 0, maka X kurang dari min 2. Lalu untuk yang X mutlak X min 3 itu dihasilkan X min 3 jika X min 3 lebih besar dari sama dengan 0, maka X lebih besar dari sama dengan 3. Lalu akan bernilai negatif X min 3 jika X min 3 itu kurang dari, ini seharusnya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan, kurang dari 0, maka didapatkan X kurang dari 3. Nah, Nah, dari definisi tersebut, apabila kita gambarkan pada garis bilangan, maka diperoleh daerah-daerah berikut. Untuk daerah yang kurang dari sama dengan min 2, tuh lihat lihat lagi di definisi di warna ungu. Di warna ungu itu yang kurang dari sama dengan, yang kurang dari min 2 atau kurang dari sama dengan min 2, itu kan di situ ada x plus x min x plus 2 sama sama di sini min x min 3. Kenapa? Karena kan di sini min x min 3 itu kan kurang dari sama dengan 3. Nah, kurang dari 3 kan otomatis kurang dari min 2 gitu ya. Lalu untuk daerah yang kedua, ini x plus 2 dan min x min 3. X plus 2 karena di situ lebih dari sama dengan min 2. Ya kan, daerah 2 ini kan lebih dari sama dengan min 2. Jadi x plus 2 masuk di daerah ini. Lalu untuk min x min 3 itu karena min x min 3 itu kurang dari sama dengan 3, maka masuk di daerah ini. Nah, daerah yang ketiga itu ada x plus 2 dan x min 3. X plus 2 itu kan lebih besar dari sama dengan min 2.
Nah, masuk di daerah ini. Lalu untuk X-3, itu yang biru, yang definisi yang biru, X-3 itu kan lebih besar dari sama dengan 3. Maka masuk di daerah ini. Nah, dari pada daerah ini kan diperoleh daerah satu, daerah 2, daerah 3. Pada daerah satu nih diperoleh. Men, tadi dari soalnya tadi kan mutlak X plus 2. Nah, pada daerah satu menjadi min X plus 2, min yang mutlak X min 3 itu menjadi min X min 3. Itu lebih besar dari 2. Kita jumlahkan biasa, kurungnya dibuka biasa, maka dihasilkan min 5 lebih besar dari 2. Nah, kita tahu ya kalau min 5 itu tidak lebih besar dari sama dengan 2. Maka daerah satu tidak memenuhi. Selanjutnya untuk daerah 2, dengan cara yang sama dengan daerah satu, diperoleh X plus 2, min, min X min 3 itu lebih besar dari 2. Dilakukan perhitungan seperti biasa, kita peroleh X lebih besar dari sama dengan 3/2. Sementara ini memenuhi. Lalu daerah 3 diperoleh X plus 2 min X min 3 lebih besar dari sama dengan 2. Seperti biasa, kita peroleh 5 lebih besar dari sama dengan 2. Di sini juga sama seperti daerah satu tadi. Kalau 5 itu tidak lebih besar dari sama dengan 2, maka dalam daerah 3 ini tidak memenuhi. Next. Nah, dari definisi dan perolehan daerah yang mengandung ketidaksamaan X, ya, yang mengandung ketidaksamaan X dari definisi tadi, dari definisi yang berwarna ungu tadi seperti X lebih besar dari sama dengan min 2, X lebih kecil dari min 2, X lebih besar dari sama dengan 3, X kurang dari sama dengan 3. Nah, kita gambarkan nih pada garis bilangan, diperoleh X lebih besar dari, X lebih besar dari sama dengan min 2, kita tarik garis dari min 2, tarik vertikal, terus ke kanan karena lebih besar. Dan untuk yang lebih kecil kita tarik ke kiri. Terus untuk yang 3, yang lebih besar dari 3, kita tarik garis vertikal dari 3 ke kanan untuk yang lebih besar dan ke kiri untuk yang lebih kecil. Dan tadi juga diketahui apa X lebih besar dari sama dengan 3/2. Maka kita tarik garis vertikal dari 3/2, lalu karena lebih besar maka ke kanan. Nah, di sini kita simpulkan bahwa daerah yang mengenai ketiga hasil ketidaksamaan X itu daerah yang di atas ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa daerah yang di atas ini kan lebih X lebih besar dari sama dengan 3/2 gitu ya. Jadi semua nilai X atau himpunan nilai X elemen R dari ketidaksamaan mutlak 4x-5 kurang dari sama dengan 13 adalah X lebih besar dari sama dengan 3/2, yang mana X merupakan elemen bilangan real atau yang digambarkan yang di atas daerah kuning tersebut. Next. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Apabila akan memberi kritik atau pertanyaan atau apapun, bisa dituliskan di komentar. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.